flowing. I'm riding the flow of the ocean. Deep layer, one way. There's no going back from here. Carl Gustav Jung masuk di Universitas Basel dan mengambil bagian medis dalam spesifikasi psikiatri. Kelulusannya dari Basel membawanya untuk menjadi seorang asisten bidang medis di suatu klinik di Burgosli, Zurich, di mana dirinya mengembangkan keahliannya dalam bidang medis bersama Jürgen Bleuler, sekaligus belajar paruh waktu di Paris di bawah bimbingan Pierre Janet. Dan pada masa itulah yang mendapatkan berbagai inspirasi yang merangsang terlaksananya penelitiannya dalam bidang psikiatri, yang salah satunya adalah tentang teori ketidaksadaran. Pada dasarnya, penjelasan tentang riwayat Jung tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Sigmund Freud. Freud adalah salah satu orang yang memiliki pengaruh cukup penting dalam perkembangan pandangan Jung. Kesamaan minat antara Jung dan Freud tentang dunia alam bawah sadar kemudian menyatukan mereka dalam kerjasama perkembangan teori tersebut. Pengembangan teori psikoanalitis tersebut kemudian sampai pada pembentukan Asosiasi Psikoanalitik Internasional pada tahun 1910 dan diketuai oleh Jung sampai 1914. Berakhirnya jabatan Jung dikarenakan terjadinya perpecahan antara Jung dan Freud yang didasari oleh perbedaan pandangan yang sangat prinsipial. Salah satunya adalah penolakan Jung terhadap teori Freud tentang pembunuhan keinginan atau seksualitas infantil, serta berbagai prinsip-prinsip analitis Freud yang dianggapnya terlalu berat sebelah dan personalitis. Ketertarikan Jung terhadap asal-usul atau ras atau suatu adat istiadat dan evolusi kepribadian manusia mendorong Jung bersama Emma Raurenbach atau istrinya sekaligus kawan kerja Jung untuk mengunjungi berbagai suku di pedalaman di berbagai belahan dunia yang banyak menimba pengetahuan alam bawah sadar dengan mengunjungi berbagai suku primitif di Afrika Utara, Arizona, New Mexico, dan Kenya. Dalam penelitian antara etnis suku tersebut yang menemukan kesamaan antara kepercayaan mistis dan ritual dari suku primitif, agama klasik, dan pandangannya tentang ketidaksadaran, yang mendapati adanya suatu kecenderungan bawaan yang diturunkan dari leluhur tiap ras yang kemudian membimbing dalam dunia pengalaman manusia modern, dan hal tersebut ditemukannya dalam berbagai masyarakat pada saat itu. Sebelum Jung bertemu dengan Freud, Jung telah mempunyai teori psikoanalisis dan metode terapinya sendiri yang kemudian terkenal dengan nama psikoanalitik dan secara konsisten dikembangkan selama ia bersatu dengan Freud atau Jung 1913. Dasar-dasar teori psikoanalitik Jung yang pertama, teorinya disebut psikoanalitik karena mendasarkan ketidaksadaran jiwa, tetapi mempunyai banyak perbedaan dengan teori Freud. 2. Jung memandang manusia dengan menghubungkan teologi atau tujuan dan kausalitas sebab akibat. 3. Bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rasnya atau kausalitas dan tujuan-tujuan dan aspirasi. Jadi faktor-faktor masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada tingkah laku manusia. 4. Bahwa tingkah laku manusia dibimbing baik oleh masa lalu sebagai aktualitas dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. 5. Kepribadian manusia dipandang sebagai perspektif dalam arti bahwa Jung melihat ke depan ke arah garis perkembangan sang pribadi di masa depan, dan retrospektif dalam arti dia memutarkan masa lampau. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Jung orang hidup dibimbing oleh tujuan-tujuan maupun sebab-sebab. 6. Penekanan Jung pada masa depan menyebabkan teorinya berbeda dengan teori Freud yang menekankan pada masa lampau dan motif atau insting sebagai sebab utama tingkah laku manusia. 7. Jung menganggap bahwa ada perkembangan yang konstan dan seringkali kreatif, pencapaian ke arah kesempurnaan dan kepenuhan, serta kerinduan lahir kembali. 8. Teori kepribadian Jung berbeda dengan teori lainnya karena ia menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. 9. Dengan dasar-dasar di atas, Jung berpendapat bahwa kepribadian individu adalah produk dan wadah sejarah leluhurnya. 10. Jadi dasar-dasar kepribadian bersifat arkais
primitif, bawaan tidak sadar. Oke, kemudian kita masuk ke bagian struktur kepribadian milik Carl Gustav Jung. Nah, apa aja sih struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung itu? Nah, yang pertama yaitu tentang ego, yang dimana ego itu sendiri merupakan jiwa yang sadar yang terdiri dari persepsi, ikatan, pikiran, dan perasaan-perasaan yang sadar gitu. Nah, dari ego itu sendiri terlahirlah nanti perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Nah, gimana dari ego itu membuat gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua, yakni tentang personal unconscious atau biasa disebut dengan ketidaksadaran personal. Nah, struktur yang kedua ini merupakan wilayah yang sangat berdekatan dengan ego. Mengapa? Karena struktur yang kedua ini terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, namun dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Kemudian yang ketiga, yakni tentang collective unconscious atau bisa disebut dengan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini merupakan bagian terpenting dalam struktur kepribadian dalam pandangan Jung. Kenapa? Karena ketidaksadaran kolektif ini merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia, yang dimana sisa yang menumpuk itu sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang selama banyak generasi. Kemudian yang keempat, yakni arketip, yang dimana arketip ini merupakan salah satu konsep yang cukup dikenal dalam teori Jung. Kenapa? Karena arketip ini merupakan suatu bentuk-bentuk tidak langsung dari bagian struktur insting yang hanya dapat disimpulkan dengan bayangan visual ataupun dengan bahasa. Nah, bentuk dari arketip dalam teori ini itu ada persona, ada shadow, ada anima and animals, ada self, dan juga extrovert introvert. Kemudian dari struktur kepribadian yang keempat yakni arketip, itu kan ada tercakup bagian persona. Nah, persona itu apa? Persona itu merupakan topeng yang dimana itu dipakai secara pribadi sebagai respon terhadap tuntutan kebiasaan tradisi masyarakat serta terhadap kebutuhan arketipal itu sendiri. Nah, kalau hanya menurut konsepsi yang tentang persona itu merupakan topeng yang membantu seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Tetapi persona itu dapat memiliki sisi negatif, yaitu saat seseorang terperangkap dalam peran tertentu, maka ia kehilangan sifat-sifat individualnya yang berkaitan dengan perasaannya yang sebenarnya. Karena apa? Karena ia ditutupi oleh topengnya itu sendiri. Jadi ia tidak bisa mengeluarkan karakternya, karakter aslinya itu tersimpan gitu. Nah, kemudian setelah persona itu ada shadow, yang artinya adalah bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu sendiri merupakan suatu hal yang mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia yang diwarisi manusia dalam evolusinya dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah. Bisa dikatakan shadow ini merupakan sisi gelap dari kepribadian manusia itu. Karena shadow itu hadir dalam seluruh kepribadian manusia dalam berbagai bentuk, seperti perasaan ingin merusak, menghancurkan, dan berbagai tindakan tidak menyenangkan yang patut dicela dalam kesadaran. Nah, kemudian setelah shadow itu ada anima dan animals, yang dimana itu merupakan arketip yang menggambarkan suatu karakteristik seksual yang hadir di setiap pria maupun wanita. Nah, arketip elemen feminin dalam pria adalah anima, sedangkan animus yang berkaitan dengan akal, budi, dan rasio merupakan arketip elemen maskulin pada wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa terjadinya anima dan animus itu berlangsung secara kolektif dan universal karena keduanya itu merupakan personifikasi dari ketidaksadaran yang menjadi perantara terhadap kesadaran diri. Kemudian ada juga yang namanya self atau yang bisa dikatakan sebagai diri. Nah, self ini merupakan cycle yang merupakan kepribadian secara keseluruhan. Tetapi dalam hal ini, self yang dimaksud adalah suatu arketip yang mencerminkan perjuangan manusia ke arah persatuan. Jadi, diri itu dikonsepsikan sebagai suatu cetak biru energi yang memiliki kemampuan merealisasikan atau yang disebut sebagai individualisasi. Nah, jadi diri itu merupakan suatu hal yang memang individual
dan itu memang ada dalam suatu kepribadian setiap orang. Kemudian yang terakhir itu ada sikap, yang dimana sikap itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni ekstrovert dan introvert. Yang mungkin untuk ekstrovert dan introvert ini merupakan kata-kata yang tidak asing di telinga kalian ya kawan-kawan. Nah, jadi untuk ekstrovert itu sendiri merupakan kepribadian orang yang cenderung mengarah lebih banyak keluar daripada ke dalam dirinya sendiri. Bahasa simpelnya, orang yang ekstrovert itu lebih terbuka terhadap orang lain gitu. Dan biasanya orang yang ekstrovert itu dia lebih suka bercerita, lebih sering bercerita daripada orang yang introvert. Nah, kebalikannya kan, kalau yang introvert itu merupakan kepribadian orang yang lebih cenderung ke dalam diri sendiri gitu. Kalau yang ekstrovert itu kan keluar, sedangkan introvert itu ke dalam diri sendiri, atau bahasa simpelnya itu lebih tertutup, kepribadian yang tertutup gitu. Karena orang yang introvert itu cenderung menarik diri dari kontak sosial. Dia biasanya orangnya itu pemalu dan lebih berhati-hati terhadap lingkungan luar. Dinamika kepribadian menurut Carl Gustav Jung menyatakan bahwa kepribadian atau psikis bersifat dinamis dengan efek yang terus-menerus. Dinamika psikis tersebut disebabkan oleh energi psikis yang oleh Jung disebut libido. Berbagai sistem, sikap, dan fungsi kepribadian saling berinteraksi dengan tiga cara, yaitu saling bertentangan, opose, saling mendukung, kompensate, dan bergabung menjadi kesatuan, sintese. Melalui psikis, energi psikis yang bersifat real mengalir secara kontinu dengan arah yang beragam, dari ketidaksadaran menuju kesadaran dan kembali lagi, serta dari dalam ke luar realitas dan kembali lagi. Dalam hal ini yang berbeda dengan Freud, bahwa proses seksualitas merupakan salah satu aspek, tetapi bukan aspek utama energi psikis atau libido ini, seperti halnya energi fisik yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat diketahui atas dasar efek yang ditimbulkan. Energi psikis ini timbul berkat konflik yang terjadi antara kekuatan dalam kepribadian. Dapat dikatakan bahwa psikis adalah suatu sistem dinamis yang mengatur diri secara spontan. Tanpa adanya pertentangan, tidak akan ada keseimbangan psikis dan tidak ada pula sistem regulasi ini. Keseluruhan dari sistem tersebut secara terus-menerus berlangsung terarah pada satu tujuan, yaitu tercapainya keutuhan kepribadian. Suatu proses realisasi diri terjadi saat adanya proses saling menyeimbangkan antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara ego dan shadow. Sesuatu yang negatif tidak ditekan, tetapi diterima secara jujur keberadaannya. Proses tersebut menggambarkan terjadinya keseimbangan antara ketegangan aktif dengan ketenangan pasif, yang merupakan suatu kerja yang berjalan terus-menerus, bukan merupakan kesempurnaan yang bersifat statis.